Berikan fokus Raisa. Kamu jangan coba ikut memperbesar rasa penasarannya. Ini bukan mamanya Raisa yang gue kenal. Saya sudah tahu tentang putri Anda dan tentang putra saya. Siapa orang ini? Kelihatannya dia sumuran Devon. Hello guys, perlahan alur cerita mulai mengupas latar belakang keluarga Terias, terutama sosok Bianca yang sedari awal selalu diselimutin banyak misteri, mulai dari pergaulannya, lalu pekerjaannya, sampai status pernikahannya, dan sekarang ini malah karakter aslinya yang menimbulkan tanda tanya besar. Karena siang itu sosok Bianca yang biasanya dikenal sangat lembut, tiba-tiba menunjukkan sisi lain yang nyaris seperti orang berbeda. Tatapannya terasa begitu dingin, nada bicaranya sangat tegas, berwibawa, bahkan sedikit mengintimidasi saat meminta kemohon untuk membantunya mengalihkan perhatian Raisa agar Raisa nggak terus mempertanyakan kesibukan kedua orang tuanya. Tentu aja dong Mohan kaget banget melihat sikap calon mertuanya tersebut. Namun seperti biasa, Mohan tahu bagaimana menjaga sikap. Mohan langsung mengiyakan permintaan Bianca tanpa banyak bertanya. Lagi pula inti dari ucapan panjang Bianca memang sulit dibantah. Setiap keluarga pasti memiliki masalahnya masing-masing, dan sebagai seorang ibu, Bianca hanya ingin Raisa fokus menjalani hidup serta menemukan kebahagiaan sendiri. Satu kalimat Bianca bahkan terasa sangat sejalan dengan prinsip hidup Mohan selama ini. Nggak semua hal lo harus tahu, karena emang guys kadang ada hal-hal yang lebih baik tetap disimpan. Terlebih lagi saat Bianca mengingatkan bahwa Bianca adalah orang pertama yang secara terbuka mendukung hubungan Mohan dan Raisa. Bisa dibilang karena dukungan Bianca lah akhirnya Dani dan Catalina ikut memberikan restunya. Jadi mungkin sekarang adalah waktunya bagi Mohan untuk membuktikan bahwa kepercayaan itu memang nggak diberikan pada orang yang salah. Apalagi jika tujuan Bianca semata-mata demi kebahagiaan dan kedamaian keluarganya. Namun perubahan sikap Bianca seakan mulai menyusun kembali potongan-potongan puzzle yang selama ini sengaja ditumpuk dan dilupakan begitu aja oleh alur cerita lain. Kita masih ingat ya gimana dia langsung sembunyi dengan sangat tegang saat melihat Bianca di rumah sakit. Lalu Daniel yang mengingatkan dia agar berhati-hati dan sebisa mungkin gak bertemu Bianca lagi di masa depan. Dari situ sempat muncul spekulasi bahwa apa mungkin mantan bos dia yang terbunuh memiliki hubungan keluarga dengan Bianca. Namun alur itu kemudian tenggelam begitu aja tanpa kelanjutan. Gak lama Raisa terlihat sangat betah tinggal di kontrakan Zara, seolah nggak pernah dicariin oleh kedua orang tuanya. Dan belakangan Raisa mulai sering mengeluhkan kesibukan papa mamanya, terutama Bianca yang bolak-balik keluar negeri. Dari sini guys muncul kembali pertanyaan lama yang sebenarnya belum pernah terjawabkan. Apa sih sebenarnya pekerjaan Bianca? Baru-baru ini ada momen ketika suara hati Dani terdengar begitu sedih sekaligus khawatir karena merasa Catalina dan Raisa mulai mencurigai sesuatu tentang mereka. Adegan ini memunculkan spekulasi baru. Apa jangan-jangan selama ini Dani dan Bianca sebenarnya udah bercerai tapi sengaja menyembunyikan dari kedua putri mereka? Belum selesai sampai di sana guys, ada pula suara hati dia yang meyakinin bahwa jika suatu hari Raisa mengetahui alasan sebenarnya kenapa Bianca sering bolak-balik ke luar negeri, maka Raisa bukan hanya sekedar menginap di kontrakan Zara, tapi mungkin Raisa akan membawa koper dan memilih tinggal di sana untuk selamanya. Dari suara hati dia, berarti keanehan yang berkaitan dengan Bianca sudah berlangsung lebih dari 5 tahun lalu. Pertanyaan lainnya jadi mengarah siapa sebenarnya dia hingga bisa mengetahui begitu banyak rahasia pribadi Bianca. Jadi saat alur tentang Bianca mulai dibuka, besar kemungkinan masa lalu dia juga akan ikut terungkap. Dia sebenarnya berasal dari keluarga seperti apa? Apakah dari kalangan berada atau keluarga biasa? Karena selama Daniel di penjara, anehnya ya dia nggak pernah terlihat meminta bantuan pada keluarganya sendiri. Dari sini muncul dugaan lain. Apakah dia dan Bianca sebenarnya memiliki hubungan keluarga dan terjadi konflik di dalamnya? Atau mungkin mereka pernah bersahabat dekat sebelum akhirnya terpisah karena sebuah kesalahpahaman? Balik ke Bianca ya, ceritanya pagi itu beradu argumen kecil dengan Dani mengenai anak-anak mereka. Saat itu Dani meminta Bianca lebih banyaklah meluangkan waktu untuk keluarga. Namun Bianca justru menegaskan bahwa mereka berdua udah sepakat untuk saling mendukung situasi yang sedang mereka hadapi. Bahkan cara Bianca berbicara seolah menunjukkan bahwa Bianca memiliki kewajiban besar yang gak bisa begitu aja digantikan oleh orang lain. Singkatnya, pembicaraan itu diakhiri dengan Dani yang memeluk Bianca. Ekspresi keduanya seakan sedang dalam suatu masalah yang mau gak mau harus dijalanin dan juga harus menyembunyikan dari Catalina dan Raisa, yang membuat kita sebagai penonton setia jadi sangat bingung. Sini langsung berpindah ke Valerian yang mendapatkan tugas dari Dominic untuk menyingkirkan sipir penjara yang lalai terkait keberadaan Daniel. Gak lama setelah berada di ruangannya, Valerian hendak menghubungin salah satu eksekutor via telepon. Nah dari sinilah guys lahir spekulasi yang terdengar sangat liar sekaligus sulit dipercaya. Bagaimana jika eksekutor yang dimaksudkan ternyata adalah Bianca? Sebenarnya kedengaran gak masuk akal ya
guys, masa iya Dani Terias mengizinkan istrinya bekerja sebagai algojo untuk keluarga berbahaya yang hampir aja merenggut nyawa putri mereka sendiri? Namun di dunia sinetron rasanya nggak adalah yang mustahil. Alurnya kan sering berubah secara tiba-tiba. Tiba-tiba nggak cinta, tiba-tiba cinta banget, tiba-tiba musuh jadi keluarga, tiba-tiba orang biasa ternyata pewaris kekayaan luar biasa. Bahkan karakter pun bisa berubah drastis hanya dalam hitungan episode. Jadi bukan hal aneh jika pada akhirnya semua benang cerita ternyata saling terhubung satu sama lain. Oke, beralih ke Dani Terias yang siang itu udah menyelesaikan pembahasan mengenai berbagai dokumen yang perlu diurus. Meskipun ya permintaan Ares dan Cassandra sengaja nggak dibahas secara detail, yang jelas Dani udah menunjukkan sikapnya bahwa ia siap berdiri di pihak mereka. Di momen itulah ya Cassandra nggak mampu lagi menahan rasa penasarannya dan mulai menyinggung hubungan anak-anak mereka. Namun fokus Cassandra hanya ingin mengetahui seperti apakah kehidupan Mohan dari sudut pandang Dani, karena kan Dani memang cukuplah mengenal Mohan lebih dekat. Tentu aja guys, pembahasan ini membuat Dani cukup kaget. Awalnya Dani memang sengaja menyimpan semua hal tersebut karena Dani nggak mau ikut terseret ke dalam persoalan yang jauh lebih rumit. Namun setelah Ares dan Cassandra meyakinkan bahwa pembicaraan ini tetap menjadi rahasia dan bukan bagian dari kasus yang harus ditangani, melainkan sekedar obrolan ringan antar orang tua, akhirnya Dani memilih jujur. Menurutnya, Mohan tumbuh menjadi pribadi yang sangat baik, memiliki prinsip hidup yang kuat, tangguh menghadapi berbagai keadaan, dan selalu menghargai orang-orang di sekitarnya. Ucapan Dani bagaikan pelipur yang menenangkan hati Cassandra yang selama bertahun-tahun gak pernah menyaksikan secara langsung proses tumbuh kembang putranya sendiri. Gak berasa ya waktunya Dani pun harus pamitan dan meninggalkan mereka. Namun justru guys, disinilah muncul plot twist lainnya yang berkaitan dengan Ole, hacker yang sudah hampir 2 tahun ini bekerja di bawah perintahnya Ares. Saat itu Ole datang ke gedung kantor untuk menemui Pak Ares. Yang gak Ole sadari, perlahan keselamatannya mulai berada dalam ancaman, karena di parkiran Matthew yang masih berada dalam mobil diam-diam telah mengambil foto Ole yang akan segera diidentifikasi, diselidikin hingga pemantauan lebih lanjut. Bahkan ya bukan gak mungkin guys, tinggal menunggu waktu sebelum ancaman mulai berdatangan, sebab pastinya Matthew akan segera melaporkan semua temuannya pada Oma Dominic. Dipastikan sejak saat itu ya nantinya bagi Casarius, sosok Ole, pemuda berwajah asing yang usianya tampak masih di awal 20-an, bahkan seusia Devon, menjadi seseorang yang harus diwaspadai karena keberpihakannya pada Alferic. Balik ke Ole yang udah masuk ke dalam gedung, di saat itulah berpapasan dengan Dani Terias. Reaksi Dani benar-benar di luar dugaan. Dani sangat kaget setengah mati, matanya membelalak lebar seolah baru aja melihat seseorang yang sangat dikenalnya. Sebaliknya Ole biasa aja, hanya menundukkan kepala, memberikan sapaan singkat sebagai bentuk kesopanan pada sosok yang dianggapnya orang asing. Gak lebih dari itu. Nah dari sinilah ya berbagai spekulasi bermunculan. Apa mungkin Dani Terias ternyata merupakan pamannya Ole? Kalau iya, mengapa Ole nggak langsung mengenali dan menyapanya sebagai keluarga? Atau apakah mungkin Ole sebenarnya anak Bianca dari pernikahan lain? Atau malah mungkin Ole adalah anak kandung dari Dani dan Bianca? Bagaimana penjelasannya mengingat ya usia Ole berada di antara Catalina dan Raisa? Kecuali mungkin juga Dani merupakan ayah kandungnya Ole. Tapi jika memang demikian, mengapa selama ini yang dirawat dan diakui hanya Catalina serta Raisa? Tentu aja semua masih sebatas dugaan dari kita doang. Namun sekali lagi, dalam dunia sinetron apa sih yang hampir mustahil? Yang jelas ya, sejak kemunculannya latar belakang Ole hanya diceritakan sekilas. Ole dikenal sebagai sahabat masa kecilnya Haruna, kemudian dekat dengan Akila dan Fata. Dari cerita yang ada, Ole ini tampaknya berasal dari keluarga sederhana. Bahkan dari sesi Deep Talk Avo saat itu, Ole menyebutkan pernah mendapatkan suatu bantuan apalah dari Fata. Sepertinya sih kerabat dekat yang Ole punya hanya seorang paman. 2 tahun yang lalu Ole kuliah di Amerika. Menariknya, sang paman justru meminta Ole untuk mempelajari dunia perhackeran, meskipun itu bukan jurusan kuliahnya Ole. Berkat kecerdasannya, Ole berkembang menjadi hacker yang cukup handal. Dari situlah sang paman memperkenalkannya pada Ares sebagai bentuk balas budi atas bantuan Ares yang pernah diterima oleh sang paman. Nah, sejak saat itu Ole kerja pada Ares, membantu mengawasi Mohan secara online, sekaligus mencari hacker yang cukup kuat untuk menembus sistem miliknya. Selama hampir 2 tahunan, hanya Harry yang dianggap memiliki kemampuan yang mungkin dapat membantu Ares. Jadi ya, itulah tujuan Ole menemui Pak Ares yang itu, untuk menjelaskan tentang Harry. Dan untuk memastikannya, Ares memberikan data lengkap tentang sepasang hacker dengan julukan The Architect of Silence. Tugas Ole mencocokkan polanya dengan cara kerja Harry. Kalau ada persamaan, maka kemungkinannya semakin besar kalau Harry adalah orang yang mereka cari. Barulah setelah itu Ares akan bersedia bertemu dan membahas tentang rencananya pada Harry.